Tahun 1930 nampaknya menjadi tahun yang sangat sibuk buat Agatha Christie. Selain memang dia menikah dengan seorang arkeolog muda yang namanya Max Mallowan, dia juga menerbitkan 2 buah buku dan sebuah naskah drama. Buku yang pertama yang diterbitkan adalah Pembunuhan di Wisma Pendeta. Pada saat itu karakter baru diperkenalkan, namanya Miss Marple. Buku yang kedua juga karakter baru. Dan ini adalah 2 karakter favoritnya Agatha Christie, yaitu Mr. Satterwhite dan Mr. Queen. Selamat siang semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria dan kali ini saya akan bahas buku Mr. Queen yang misterius karya Agatha Christie. Oke, ini hal yang jarang banget saya lakukan ya di sini. Saya membawa bukunya dan kemudian saya bacakan juga belakangnya ringkasan cerita di belakang. Jadi gini di sini. Ia muncul entah dari mana dan lenyap begitu saja setelah tugasnya selesai. Tapi Mr. Satterwhite yang cepat tanggap segera menyadari bahwa setiap kali Mr. Harley Quinn muncul, berarti ada bahaya yang akan terjadi, berlatar belakang tragedi. Jadi di sini, di cerita ini, Mr. Quinn ini orang yang sangat misterius gitu ya. Jadi dia selalu muncul tiba-tiba gitu. Tokoh yang menjadi naratornya itu tentu saja adalah Mr. Satterwhite. Jadi Mr. Satterwhite ini digambarkan sebagai seorang pria Inggris yang sangat sangat mengagumi hal-hal seperti kebangsawanan, kalangan atasnya Inggris gitu. Seperti itulah. Dia itu selalu bergaul dengan orang-orang seperti itu gitu. Jadi dia sering datang ke pesta, ada pertemuan dan segala macam. Mr. Satterwhite sendiri seorang gentleman ya. Jadi kalau di Inggris itu kalau orang gentleman biasanya memang mereka kayak tidak punya pekerjaan yang benar-benar profesional gitu kerja gitu. Kayaknya mereka tuh udah kaya dan mungkin uangnya investasikan di berbagai tempat dan kemudian mereka bisa menikmati hidupnya gitu. Itu yang disebut para gentleman di Inggris, apalagi pada masa tahun 1930-an. Kemudian Mr. Satterwhite ini akan bertemu dengan sebuah misteri. Ya, misterinya bisa bunuh diri tapi bikin bingung gitu. Kenapa bunuh dirinya seperti ini? Atau ada pembunuhan atau ada segala macam. Ketika Mr. Satterwhite lagi mikir atau lagi mencoba memahami keadaan, selalu muncul seseorang yang namanya Mr. Queen. Mr. Queen ini adalah seorang yang digambarkan dia tuh kurus, tinggi, terus kulitnya agak gelap gitu. Mr. Queen ini akan menjadi teman bicaranya Mr. Satterwhite dan kemudian dia akan memberikan semacam pancingan-pancingan gitu yang menyebabkan Mr. Satterwhite bisa memecahkan misteri. Jadi sebenarnya Mr. Queen ini adalah seorang katalisator gitu. Dia bukan orang yang benar-benar memecahkan misteri itu sendirian, tapi justru Mr. Satterwhite lah yang kemudian bisa tahu mengenai banyak hal gitu. Terus uniknya lagi di sini kisah-kisahnya itu selalu tragedi seperti drama-drama Shakespeare gitu ya. Dan ada hubungannya sama cinta akhirnya gitu. Jadi pada akhirnya ada orang yang kemudian bertemu jodoh atau mungkin mereka udah sama-sama memendam perasaan dan kemudian setelah kejadian ini mereka kemudian mengungkapkannya gitu. Makanya saya bilang gini, wah ini jangan-jangan mereka berdua itu kayak mah comblang gitu, karena setiap kisah itu selalu berakhir dengan ada seseorang yang bertemu dengan orang lain. Oke, jadi ini kan ada 12 kasus nih di buku ini. Ada 12 cerpen lah, dan seperti biasa kalau bentuknya cerpen saya kurang suka gitu kan. Bisa dibilang ini mungkin karyanya Agatha Christie yang paling lama yang pernah saya baca gitu. Saya butuh waktu sampai bertahun-tahun gitu. Ini kalau dalam catatan di sini, saya mulai membelinya itu pada tahun 2014. Jadi saya mulai membacanya pada tahun 2014. Saya baca cerita pertama, kemudian mulai baca cerita kedua. Tapi seperti biasanya saya akan kehilangan minat gitu. Kemudian cerita kedua saya tinggal, saya masukkan ke dalam rak buku. Kemudian saya baca lagi dan saya tinggal lagi, dan kemudian itu bertahun-tahun lah sampai tahun 2021 saya baru aja menyelesaikan buku ini kemarin gitu. Dan itu pun terpaksa gitu. Ya karena saya kan memang sudah berniat untuk membuat review buku Agatha Christie, tapi itu berurutan gitu, dari buku pertama, kedua, ketiga, berurutan sampai buku terakhir gitu. Nah, masalahnya udah sampai ke sini saya masih belum berhasil baca juga kan. Kemarin ya sempat agak deg-degan juga, ini gimana saya bisa menyelesaikannya. Tapi akhirnya selama 2 minggu
saya selesaikan. Dan ternyata memang ada beberapa hal yang menarik yang saya temukan ketika saya membaca gitu. Misalnya salah satunya adalah awal-awal itu saya mulai berpikir, nih jangan-jangan Mr. Queen ini nggak ada. Kenapa? Karena aneh gitu ya. Jadi setiap kali Mr. Satterwhite pergi kemanapun, ketemu sama Mr. Queen. Jadi dia jalan-jalan di suatu tempat, ada Mr. Queen. Kemudian dia ada suatu kecelakaan dan harus menginap. Ternyata di penginapan itu ada juga Mr. Queen gitu. Dan itu selalu mereka ketemunya pada saat Mr. Satterwhite itu sedang memikirkan sesuatu, yaitu sedang berhadapan dengan suatu misteri, baik itu apakah kasus pembunuhan atau bunuh diri atau segala macam. Dia ketemu sama Mr. Queen. Itu yang pertama ya. Menurut saya wow, kebetulan yang hebat banget. Yang kedua itu adalah orang-orang lain itu nggak kenal sama Mr. Queen gitu. Jadi yang kenal ya Mr. Satterwhite doang. Sehingga saya mikir, nih apa Mr. Queen-nya itu sebenarnya orang beneran ada yang misterius banget gitu. Kita nggak tahu tentang kehidupannya dia. Hanya pokoknya datanglah Mr. Queen itu pergi gitu kan. Atau dia itu hanya ada dalam imajinasinya si Mr. Satterwhite itu. Tapi di sini ada sih satu kisah yang akhirnya memberikan saya jawaban gitu. Nah, tokoh Mr. Queen dan Mr. Satterwhite ini adalah dua tokoh favoritnya Agatha Christie. Saking favoritnya Agatha Christie, itu sampai dia menolak untuk memberikan semacam apa ya. Jadi gini loh, Agatha Christie itu menulis kisah Mr. Queen dan Mr. Satterwhite itu sebetulnya itu dikirim ke media. Jadi karena bentuknya cerpen kan dikirim ke media, Biasanya Agatha itu selalu mengirimnya itu secara teratur gitu. Kalau misalnya ada buku kumpulan cerpen, misalnya cerpen pertama, minggu depannya cerpen kedua dan segala macam. Tapi ini enggak. Jadi dia mengirimkannya periodenya lama gitu. Kadang beberapa bulan kemudian gitu. Kadang bulan depan ada gitu. Sehingga media itu sempat menawarkan gitu, kenapa nggak dibikin serial aja gitu, serial yang pas gitu, yang terus-terusan. Karena kan pembaca bingung dong, ini ada lagi tapi terus kemudian hilang, tahu-tahu ada lagi. Tapi Agatha Christie nggak mau gitu. Agatha Christie bilang ini tokoh favorit saya dan saya hanya menulisnya kalau memang dia benar-benar ingin gitu menulisnya gitu. Nah, kalau menurut Max Mallowan gitu, jadi suami keduanya Agatha Christie ini sangat terlibat sekali ya dalam kehidupan Agatha Christie, dan Agatha Christie pun sebaliknya. Dalam artian mereka tidak hanya menikah sebagai pasangan suami istri, tapi mereka memang saling mengagumi satu sama lain dan saling mendukung karir masing-masing gitu. Agatha Christie itu kadang-kadang ikut dalam ekspedisi penelitiannya Max Mallowan. Bahkan kalau Agatha Christie ikut, dia tuh tidak seperti temennya yang sebelumnya yang dia itu ikut suaminya tapi dia tetap maunya dilayanin. Nggak kayak gitu. Justru Agatha Christie terlibat dalam penelitian itu sebagai sekretaris atau sebagai asisten dari suaminya gitu. Jadi suaminya melakukan penggalian artefak, dia sendiri pun ikut dalam proses pengambilan artefak itu. Kadang ikut membersihkan atau mendaftar gitu kan, seperti itu. Jadi dia terlibat di situ. Dan Max Mallowan sendiri pun tahu tentang karya-karya Agatha Christie. Dia tahu misalnya karya yang ini tentang apa, karya yang ini tentang apa. Pada akhir-akhir hidupnya Agatha Christie, dia tuh suka lupa. Jadi dia kan saking banyaknya buku yang ditulis sama dia lupa buku yang ini tuh waktu itu kapan ya saya tulis, buku yang ini kapan saya tulis. Biasanya Max Mallowan lah yang kemudian memberikan semacam penjelasan gitu. Oh, ini waktu ditulisnya waktu kapan misalnya, atau ini tentang apa, orang ini kenapa sih seperti ini gitu. Nah, itu Max Mallowan tahu gitu. Karena kan memang kita tahu bahwa Agatha Christie itu 14 tahun lebih tua daripada Max Mallowan, sehingga ketika dia sudah tua sekali, Max Mallowan masih aktif lah. Nah, menurut Max Mallowan, jadi kisah-kisah Mr. Satterwhite dan Mr. Queen ini itu gabungan antara kecerdikannya Agatha Christie digabung dengan kecintaannya dia terhadap dongeng. Jadi Agatha Christie itu sangat mencintai dongeng-dongeng. Kan kita tahu ya di buku-bukunya banyak tuh. Ada lagu-lagu anak, kadang dongeng-dongeng dimasukkan di situ. Nah, itu kecintaannya dia itu di situ, dan memang Agatha Christie sangat
suka banget sama dua tokoh ini, Mr. Queen dan Mr. Satterwhite ini. Makanya dia tidak mau terpaksa gitu untuk menulisnya. Sehingga banyak para kritikus buku juga mengatakan bahwa kisah-kisah Satterwhite dan Mr. Queen ini adalah kisah-kisah yang bagus semuanya. Jadi kita nggak ngelihat bahwa ada kisah yang melenceng gitu. Tapi kalau buat saya sendiri, karena saya tidak terlalu suka sama cerpen, buat saya cerpen itu terlalu cepat. Jadi konklusinya tuh terlalu cepat gitu. Buat saya aneh juga kan. Coba bayangin Mr. Queen yang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ketemu Mr. Satterwhite dan mereka ngobrol, tiba-tiba mereka bisa untuk menyelesaikan suatu kasus. Dan itu dilakukan dengan cepat gitu kan, bentuknya cerpen kan, beda dengan misalnya pembunuhan zodiak ya, Tokyo Zodiac Murder ya. Nah itu kan dia dua orang ini meneliti tentang suatu kasus, tapi kan tidak langsung tiba-tiba mereka bisa membongkar kasus kan, butuh satu buku untuk bisa membongkar kasus itu, dan mereka pergi ke sana kemari, mereka datangin juga tempat-tempatnya, mereka datangin orang-orang yang masih hidupnya. Kalau ini kan enggak, jadi benar-benar hanya ngobrol sebentar, tahu-tahu bisa memecahkan kasus. Buat saya itu sangat tidak memuaskan sekali gitu, seperti itu. Para penggemar Agatha Christie sih banyak yang suka dengan dua tokoh ini, bahkan ada yang kemudian, wah ini sebenarnya mereka berdua lebih menarik daripada Hercule Poirot gitu. Tapi bagaimanapun, saya sih setuju kalau ada pendapat yang menyatakan bahwa dari semua tokoh-tokohnya Agatha Christie, mungkin Mr. Queen dan Mr. Satterwhite ini adalah tokoh yang paling unik dan paling misterius. Oke, sampai di sini pembahasan buku kali ini. Kalau ada sesuatu yang kurang, yang ada informasi lain gitu, ada yang mau ditambahkan, silakan ditulis aja di kolom komentar di bawah ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.